siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Jadi kita buktikan yang manakah tiga nilai berikut ini yang merupakan segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Kita mulai dari bagian A. Bagian A ukurannya adalah 13, 9, dan 11. Nah, berdasarkan pelajaran kita di kelas 8 bahwa berdasarkan teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C kuadrat itu selalu merupakan nilai yang tertinggi. Jadi ini kita misalkan sebagai C, kemudian yang lainnya, ini misalnya A, kemudian yang ini kita misalkan dengan B. Sehingga kita ikuti rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat menjadi 13 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 13 kuadrat berarti 13 kali 13, 169 sama dengan 9 kali 9, 81, 11 kali 11, 121. Dan ternyata kita peroleh 169 itu tidak sama dengan 202, atau 169 itu kurang dari 202. Maka berdasarkan kriteria sudut lancip yaitu C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka dapat disimpulkan bahwa 13, 9, 11 itu adalah merupakan segitiga lancip. Segitiga lancip. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan menjawab yang bagian B. Bagian B ukurannya adalah 8, 17, dan 15. Sekali lagi kita ingat samanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan nilai C adalah nilai yang tertinggi. Maka ini kita misalkan dengan C, ini misalkan dengan A, dan ini misalkan dengan B. Sehingga 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 17 kuadrat adalah 15 kali 17, 289 sama dengan 15 kali 15, 225 ditambah 8 kali 8, 64. Sehingga 289 sama dengan 289. Ternyata sama, maka berdasarkan kriteria segitiga maka ukuran 8, 17, dan 15 ini merupakan segitiga siku-siku. Ya, merupakan segitiga siku-siku karena rumusnya adalah yang ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terima kasih. Yang C dengan ukuran 130, 120, dan 50. Lagi tetap kita menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, ini kita 130 adalah C, kemudian 120 adalah A, dan 50 adalah B, sehingga 130 kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. 130 kuadrat itu sama dengan 13 kali 13, 169, 1
2 sama dengan 12 kali 12 144 ditambah 2500 sehingga sama dengan 16.900 sama dengan 16.900. Maka segitiga tersebut adalah segitiga siku segitiga siku. Berikutnya kita ke nomor bagian D. Ya, bagian D ukurannya adalah 12, 16 dan 5. Berarti 16 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 16 kuadrat 16 kali 16 256 sama dengan 12 kali 12 144 ditambah 25 sehingga 256 sama dengan 169. Ternyata ini tidak sama dengan, atau 256 itu lebih dari 169. Berdasarkan kriteria C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, ini merupakan segitiga tumpul. Maka ukuran 12, 16 dan 5 merupakan segitiga tumpul. Segitiga bagian E. Bagian E ukurannya 10, 20 dan 24. Lagi yang terpanjang adalah merupakan C. 24 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kuadrat berarti 24 dikali 24 sama dengan 576 sama dengan 10 kali 20 400 ditambah 10 kali 10 yaitu 100. 576 sama dengan 500. Tidak sama dengan 500, atau 576 itu ternyata lebih dari 500. Maka 10, 20 dan 24 itu adalah ukuran segitiga tumpul. Ya, segitiga tumpul. Selanjutnya yang bagian F. Yang bagian F 18, 22 dan 12. Ya, 12. Di 22 kuadrat sama dengan 18 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 22 kuadrat berarti 22 kali 22 sama dengan 484. 18 kali 18 sama dengan 324 tambah 144. Jika kita peroleh 484 sama dengan 468. Ternyata juga tidak sama, atau 484 lebih dari 468. Maka
segitiga ini adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Ya, segitiga tumpul. Berikutnya untuk bagian G dan bagian H, teman-teman bisa mengerjakan sendiri masing-masing sebagai latihan. Bentuk tripel Pitagoras dengan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka yang bagian A kita akan buktikan. Bagian A ukurannya 10, kemudian 12 dan 14. Maka berarti nilai C-nya adalah 14. Berarti 14 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 14 pangkat 2 adalah 196 sama dengan 100 ditambah 144. Ternyata kita polos 196 tidak sama dengan 244. Yang berarti bahwa yang bagian A ini adalah bukan tripel Pitagoras. Bukan tripel Pitagoras. Kemudian yang berikutnya kita jawab yang bagian B. Bagian B soalnya adalah 7, kemudian 13 dan 11. Lagi-lagi yang C-nya adalah ukuran yang paling besar. 13 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2. 13 pangkat 2 169 sama dengan 49 ditambah 121. 169. Kemudian yang ini 170. Ternyata juga tidak sama, maka ini bukan tripel Pitagoras. Kemudian berikutnya yang bagian C. Bagian C adalah 6, kemudian 2,5, kemudian dengan 6,5. Berarti C-nya adalah 6,5. 6,5 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 2,5 pangkat 2. Sehingga sama dengan 6,5 kali 6,5 itu 2,25. 36 ditambah 6,25 hingga sama dengan 42,25 sama dengan 42,25. Nah, ternyata ini merupakan tripel Pitagoras. Ya, demikian, semoga bermanfaat.